tentu saja filologi itu satu kata asing. Dan kebanyakan orang tidak tahu apa artinya. Bisa dilihat dalam kamus, tapi saya kira di Indonesia filologi biasanya dihubungkan dengan penelitian naskah. Boleh saja, tapi saya kira filologi itu sebenarnya lebih luas, bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari teks-teks dalam bahasa tertentu. Jadi tidak usah dalam bentuk naskah, bisa juga dalam buku, umpamanya buku dalam bentuk litografi, buku cetakan, bisa sastra-lisan. Jadi filologi itu mencakupi teks-teks dalam bahasa tertentu. Tergantung, kalau di Indonesia biasanya penelitian berfokus pada naskah. Itu juga masuk akal karena sebelum katanya aja tahun 1900 kebanyakan sumber tertulis dalam bahasa Melayu, bahasa Bugis, Jawa dan seterusnya dalam bentuk naskah. Makanya filologi Indonesia punya satu pusat perhatian dengan naskah, artinya tulisan tangan. Ya, saya kira itu tentu saja satu prasangka, terutama disebabkan oleh kata kuno. Kuno selalu punya asosiasi dengan zaman dulu, berarti tidak relevan, membosankan, untuk apa ya? Saya merasa bahwa seperti tadi, filologi jauh lebih luas. Itu tentang teks-teks dalam satu bahasa tertentu, tidak usah dalam naskah. Bisa juga dalam bentuk yang lain. Tapi dengan naskah kuno, apa itu? Itu naskah tulisan tangan dari satu zaman yang lalu, tapi ada banyak tantangan dalam teks itu. Mengapa ditulis? Siapa yang membacanya? Apa latar belakangnya? Jadi tidak hanya usah melihat isi teks, tapi juga harus tahu konteksnya. Dan saya kira bahwa aspek itu sangat menarik. Antara yang lain, ada naskah yang beriluminasi, ada gambar di dalamnya. Jadi ada aspek kesenian. Mengapa ada iluminasi atau mengapa ada ilustrasi, dan iluminasi itu bermakna apa? Jadi ada banyak pertanyaan yang muncul dari penelitian naskah. Jadi menurut saya itu sama sekali tidak membosankan, malah sebaliknya sangat menarik. Dan saya sering ditanya, mengapa Anda tertarik dengan naskah atau naskah kuno? Mengapa tidak dengan topik mutakhir? Jawaban saya singkat saja. Saya merasa bahwa saya sangat tertarik dengan naskah Jawa. Mengapa? Ada ribuan naskah Jawa. Ada mungkin 20.000, 30.000, saya tidak tahu, saya tidak bisa menghitung. Ada banyak sekali. Nah, berapa banyak sudah diteliti? Berapa kiranya? Hanya beberapa, enggak sampai 50, 100. Nah, itu hanya sedikit saja. Dan saya selalu membalik pertanyaan. Kalau orang bertanya, mengapa Anda tertarik dengan naskah Jawa? Saya ingin tahu, mengapa Anda tidak tertarik? Karena dulu-dulu orang Jawa menginvestasi banyak waktu dan usaha untuk memproduksi naskah. Mengapa begitu? Mengapa mereka menginvestasi banyak waktu dan usaha dalam naskah? Ya, menurut saya itu satu pertanyaan mengapa dan harus diteliti. Yang menarik ialah bahwa di dalam naskah Indonesia ialah suara asli orang Indonesia. Jadi umpamanya kalau ingin tahu tentang sejarah Indonesia, ada banyak sumber. Sejarawan sampai sekarang biasanya mengambil sumber dari arsip barat, terutama tentu saja arsip VOC di Belanda atau di Inggris atau dimanapun saja. Tapi ada juga banyak sumber yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri.
Jawa, orang Bugis, orang Melayu, dari seluruh Indonesia. Jadi saya kira yang menarik ialah bahwa naskah itu merupakan suara asli orang Indonesia.